Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan agar kita bisa melakukan aktivitas belajar dengan penuh semangat. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku, di mana kita akan membahas tentang eh, mengetahui morfologi atau ciri-ciri dari bagian-bagian tumbuhan paku, mengetahui klasifikasi atau pengelompokan dari tumbuhan paku. Kemudian kita akan belajar tentang daur hidup tumbuhan paku serta macam-macam Pteridophyta ditinjau dari spora yang dihasilkan dan juga mengetahui manfaat-manfaat dari tumbuhan paku. Nah, yang pertama di sini ciri-ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pertama ada memiliki jaringan pengangkut. Jadi tumbuhan paku ini sudah memiliki jaringan pengangkut, yaitu adanya xilem dan juga adanya floem. Kemudian yang kedua itu secara umum sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun, atau bisa kita sebut juga tumbuhan Cormophyta. Kemudian yang ketiga, alat reproduksinya menghasilkan spora. Yang keempat, daun mudanya menggulung. Yang kelima, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian yang keenam itu habitatnya di tempat lembab. Nah, di sini ada struktur tubuh dari tumbuhan paku. Di sini daun dan juga stolon atau batang dan juga akar. Nah, yang ini disebut nih daun muda yang menggulung. Kemudian kalau yang besar ini daun yang sudah dewasa. Nah, di sini jadi tumbuhan paku ini ada dua jenis daun, ada yang mikrofil dan juga ada yang makrofil. Nah, kalau mikrofil ini dia ukurannya lebih kecil. Dan ini contohnya ada di contoh dari Lycopodium. Dan juga di sini ada yang daun makrofil atau daun yang berpaku besar. Di mana yang berpaku besar itu biasanya di balik daunnya itu dia terdapat sorus atau kumpulan dari sporangium. Nah, untuk jenis-jenis daun berdasar fungsinya, tumbuhan paku ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daun yang bersifat tropofil dan juga ada sporofil. Kalau tropofil ini adalah daun yang tidak menghasilkan spora, di mana fungsinya ini untuk fotosintesis. Sedangkan untuk yang sporofil di sini daunnya itu menghasilkan spora untuk melakukan perkembangbiakan tumbuhan paku itu sendiri. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan paku ini dibagi menjadi 4. Ada paku purba, kemudian ada paku kawat, kemudian di sini ada paku ekor kuda, dan juga yang terakhir paku sejati. Nah, untuk paku purba ini kelasnya Psilophytinae, kemudian paku kawat ada Lycopodidae, kemudian paku ekor kuda ada Equistinae, dan paku sejati Viricinae. Untuk ciri-ciri paku purba, yang pertama, di sini kita ada tumbuhan pakunya ini dia masih primitif. Dikatakan paku purba, jenis paku ini sebagian besar telah punah. Dan paku purba ini kenapa disebut ranjang? Karena dia itu mempunyai daun-daun kecil yang belum terdiferensiasi. Paku purba ini bersifat homospora. Nanti kita akan di slide selanjutnya apa itu tumbuhan paku homospora, heterospora, dan juga praia. Nanti kita akan belajar. Nah, contoh spesies dari paku purba itu sendiri, contohnya itu ada Rhynia major, Mesperisthenes, dan juga yang paling terkenal itu di sini ada Psilotum nodum. Nah, ini gambarnya. Dia ini daun-daunnya itu belum terdiferensiasi, jadi belum jelas bentuknya. Kemudian ada paku kawat.
Ciri-ciri dari paku kawat itu sendiri, tumbuhan paku ini berdaun kecil, daun-daunnya tersusun menurut garis spiral, kemudian sporangiumnya terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun, kemudian batang seperti kawat, paku kawat menempel di pohon atau hidup bebas di tanah. Nah, habitatnya itu dia epifit, bisa ada yang epifit, dan tumbuh di hidup bebas di tanah. Kemudian contoh dari spesiesnya itu ada Lycopodium sp, Lycopodium clavatum, dan Selaganella caudata. Nah, di sini contoh dari Selaganella caudata, dan ini yang kedua ada contoh dari Lycopodium cernum. Nah, tadi kan dikatakan di sini sorusnya itu dalam bentuk perkumpulan strobilus. Nah, ini bentuk dari contoh dari strobilus itu sendiri, di mana di dalamnya itu terdapat mikrosporangium. Kemudian yang kelompok ketiga yaitu paku ekor kuda, di mana ciri-cirinya itu tumbuhan paku ini mempunyai batang mirip dengan bentuk seperti ekor kuda. Kemudian berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar nih, dan berbentuk sisik. Sporangium ini tersusun dalam bentuk strobilus seperti yang kelas tadi sebelumnya. Paku kawat ya, bentuknya just dalam bentuk sporangiumnya itu terkumpul dalam strobilus. Kemudian paku ekor kuda ini termasuk ke dalam paku peralihan. Terus ciri-ciri selanjutnya itu tumbuh di dataran tinggi, batangnya berongga, berbuku-buku, dan juga tumbuh tegak. Contoh dari spesies paku ekor kuda tersebut yaitu Equestum himel, Equestum thermateia, dan Equestum arfens. Di sini bisa kita lihat contoh dari Equestum arfens dan juga Equestum thermateia. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu paku sejati, di mana ciri-cirinya itu tumbuhan paku ini yang banyak dijumpai di sekitar kita. Kemudian tumbuhan paku ini berdaun besar dan daun mudanya menggulung, serta sporangiumnya itu terdapat pada sporofil. Kemudian ciri ketiga yaitu telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, daun muda yang menggulung, dan bagian permukaan bawahnya itu terdapat sorus. Jadi biasanya paku sejati itu di balik daun yang dewasanya itu dia terdapat sorus, di mana sorus ini adalah kumpulan dari sporangium. Contoh spesiesnya untuk paku sejati ini banyak yang kita kenal dan kita sering lihat di kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan-lingkungan sekitar. Contohnya itu di sini Marsilia crenata. Ini contoh dari Marsilia crenata dan juga Asplenium nidus atau biasa kita sebut paku sarang burung. Nah, berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada paku homospora, kedua paku heterospora, dan ketiga itu paku peralihan. Untuk paku homospora ini, dia ini tumbuhan paku yang menghasilkan baik dari bentuk, ukuran, dan juga jenis yang sama, atau spora jantan atau spora betina saja. Jadi homospora ini tumbuhan paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora. Contohnya itu dia Lycopodium clavatum. Kemudian untuk paku heterospora, di mana jenis paku ini menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Jadi ada dua, ada spora jantan dan juga spora betina, di mana spora jantan ini memiliki ukuran yang lebih kecil atau biasa kita sebut mikrospora, dan untuk spora betinanya ini memiliki ukuran yang lebih besar atau biasa kita sebut dengan makrospora. Contohnya itu dari paku heterospora itu Marsilia crenata atau semanggi, dan juga Selaginella sp. Kemudian untuk paku peralihan ini dia itu jenis paku yang menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina, tetapi dari bentuk dan ukurannya ini memiliki ukuran yang sama. Contohnya itu contoh dari paku peralihan itu Equestum de Wil.
Kemudian selanjutnya kita akan melihat daur hidup paku homospora. Tadi kan sudah dijelaskan, paku homospora itu tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora. Jadi di sini spora melakukan mitosis, kemudian membentuk protalium. Dari protalium ini terdapat antheridium dan juga archegonium, di mana antheridium menghasilkan spermatozoid dan juga archegonium menghasilkan ovum. Kemudian spermatozoid ini dan ovum ini melakukan fertilisasi sehingga terbentuknya zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku baru, dan tumbuhan paku baru ini akan membentuk sporofil, kemudian sporangium, dan kemudian spora, dan balik lagi siklusnya. Jadi di sini paku homospora itu hanya menghasilkan satu jenis spora. Selanjutnya daur hidup paku heterospora. Di mana tadi heterospora ini dia menghasilkan dua jenis spora dan dalam bentuk yang berbeda. Nah, di sini dari paku heterospora kita bisa lihat mikrospora dan juga makrospora. Di mana mikrospora ini tadi kita sudah Ibu sudah jelaskan. Mikrospora ini biasanya dia bersifat spora jantan, dan sedangkan makrospora ini dia spora betina. Nah, daur hidupnya itu pertama mikrospora, kemudian jadi mikroprotalium. Di sini ada antheridium dan juga spermatozoid. Sedangkan makrosporanya ini nanti akan membentuk makroprotalium dan akan menghasilkan archegonium. Archegonium ini akan menghasilkan sel telur, di mana sel telur dan spermatozoid ini melakukan fertilisasi dan membentuk zigot. Dan zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Kemudian tumbuhan paku baru ini akan membentuk kembali lagi dua jenis spora itu, dari mikrosporofil dan juga makrosporofil. Kemudian berkembang menjadi terdapat mikrosporangium serta makrosporangium, dan mikrosporangium ini akan menghasilkan sel induk mikrospora yang nantinya akan menjadi sel jantan, spora jantan. Kemudian makrosporangium ini akan menghasilkan sel induk makrospora, di mana nantinya akan membentuk spora betina. Selanjutnya daur hidup paku peralihan, di mana paku peralihan ini dia itu tumbuhan paku yang menghasilkan jenis spora yang berbeda tetapi ukurannya sama. Jadi dari ukuran dia itu bentuknya sama, jadi yang berbeda itu dia itu menghasilkan spora jantan dan juga spora betina. Di sini kita bisa lihat ada dua spora, yang satu spora jantan dan juga satu spora betina. Di mana spora jantan ini akan berkembang menjadi protalium jantan, kemudian terdapat antheridium yang menghasilkan spermatozoid, dan di sini ada spora betina yang berkembang nanti akan menjadi protalium betina, kemudian menghasilkan archegonium dan akan menghasilkan ovum, di mana spermatozoid dan juga ovum ini akan melakukan fertilisasi dan membentuk zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang lagi menjadi tumbuhan paku. Selanjutnya di sini ada daur hidup atau siklus pergiliran keturunan dari tumbuhan paku secara umum. Kita bisa lihat di sini. Untuk yang garis biru, ini dia bersifat haploid, sedangkan yang merah ini dia bersifat diploid. Di mana yang pertama itu seperti yang tadi, gambar tadi, cuman kalau ini lebih ke secara umum. Jadi pertama itu di sini ada tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa ini di balik daunnya itu kan menghasilkan ada sorus, di mana sorus ini kumpulan dari sporangium. Kemudian sporangium ini akan mengeluarkan spora. Sporangium ini akan menghasilkan spora, di mana spora ini nantinya akan berkembang menjadi gametofit muda atau tumbuhan paku muda, di mana tumbuhan paku muda ini kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan
paku dewasa atau gametofit dewasa yang menghasilkan dua sel kelamin atau dua jenis spora. Yang pertama itu ada archegonium dan juga ada antheridium, di mana antheridium ini akan menghasilkan spermatozoa, sedangkan archegonium akan menghasilkan sel telur, di mana spermatozoa dan sel telur ini akan melakukan fertilisasi dan membentuk zigot. Dan zigot ini akan berkembang menjadi gametofit baru atau menjadi tumbuhan paku baru. Nah, untuk peranan tumbuhan paku, yang pertama itu sebagai tanaman hias, contohnya itu di sini ada paku tanduk rusa, kemudian Asplenium nidus itu contoh yang tadi paku sarang burung, terus ada Adiantum suneatum itu suplir, dan ini sebagai tanaman hias, dan juga ada Selaginella wildenowi atau paku rane. Kemudian tumbuhan paku ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Contohnya itu di sini ada Marsilia creanata dan juga ada Salvinia natans. Tumbuhan paku ini juga bisa digunakan sebagai bahan penghasil obat-obatan. Contohnya itu di sini Ascipidium felixmas dan juga Lycopodium clavatum. Dan juga tumbuhan paku ini bisa dijadikan sebagai pupuk hijau. Contohnya itu Azolla pinnata yang akan bersimbiosis dengan Anabaena azole. Sekian dari Ibu untuk materi Pteridophyta atau tumbuhan paku ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.